Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk kita coba memikirkan akhir zaman yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan di YouTube, di media sosial, di mana-mana dibicarakan bahwa akan terjadi resesi dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Amerika, tapi dunia akan mengalami resesi. Lantas kalau kita perhatikan juga banyak berita-berita yang mengatakan Rusia berperang dengan Ukraina mengakibatkan kelaparan, mengakibatkan kedinginan di Eropa, mengakibatkan 66 negara bangkrut. Sepertinya tidak ada harapan di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita ketahui tentang zaman akhir ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita membaca dari Sakaria 13. Sakaria, kitab Sakaria pasal 13. Ayat ke-8 dan 9. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan ngeri ya. Ini saya bacakan, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Apakah kita termasuk dalam yang 2/3 yang mati, atau kita masuk ke dalam yang 1/3 dari bumi yang akan hidup? Ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sudah siap dengan keadaan itu? Kalau kita lihat, penyakit terus aja ada, pandemi, virus ada, bahaya perang ada, orang makin lama makin jahat. Di pesantren-pesantren yang harusnya tempat suci, tempat kudus, tempat orang belajar agama, banyak pemerkosaan. Ya. Yang dari banyak juga pembunuhan antara orang tua dan anak bunuh orang tua, saudara kandung bunuh saudara kandung, dan sebagainya. Ya, begitu banyak narkoba, begitu banyak LGBT di dunia ini sekarang. Bahkan LGBT sudah disahkan di beberapa negara. Ini negara udah pada bejat, udah kotor, udah najis. Tuhan sudah benci. Makanya Tuhan bernubuat melalui Sakaria pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan, 2/3 dari bumi akan habis dan mati. Cuman 1/3 yang ditinggalin sama Tuhan. Itu dari apa habisnya? Kalau perang nuklir, Rusia lempar nuklir satu, Amerika keluarin nuklir lagi. Ya, negara-negara yang punya nuklir, Arab atau Korea Utara, China, keluarin nuklir. Kita yang nggak punya nuklir pun akan menghirup udara nuklir juga, jadi penyakit, jadi kanker, pada mati juga. Jadi sepertinya tidak ada harapan. Kita kalau lihat berita Inggris, saking inflasinya terlalu tinggi, banyak anak-anak gadis yang masih muda belia menjadi PSK, menjadi pelacur. Ya. Lantas orang-orang lebih baik tidak makan daripada kedinginan, karena tidak ada gas untuk penghangat. Kalau pakai listrik
mereka mahal bayarnya. Jadi lebih baik bayar listrik daripada makan, saking susahnya hidup. Bayangkan saudara, Bapak Ibu sekalian, ini akhir zaman yang serem sekali. Ya. Tapi ada janji Tuhan, masih ada sepertiga dari isi dunia yang hidup. Maukah kita masuk ke dalam yang sepertiga? Atau kita masuk yang ke 2/3 bagian? Tapi yang sepertiga juga akan mengalami kesulitan hidup. Dalam ayat 9 ya, saya bacakan ya, ayat 9. Sakarya 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan aku memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Kalau perak dimurnikan tuh dibakar dalam api sampai dia lumer. Setelah dia lumer, kotorannya dipisahin dari perak murni. Terus dibakar lagi, dikeluarin lagi kotorannya sampai dia mengkilap, sampai dia putih bersih, bercahaya. Sakit Bapak Ibu kalau kita jadi perak. Ya, dibakar, dibuang kotoran-kotorannya, dibuang kenajisan kita, dibuang dosa-dosa kita, dibuang sifat-sifat kita yang jelek, dibuang prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran kotor, dibuang sifat-sifat serakah kita sampai murni. Ini Sakarya 13 ayat 9. Seperti orang memurnikan perak. Lantas selanjutnya, aku akan menguji mereka. Tuhan bilang, aku akan menguji mereka. Seperti orang menguji emas. Waduh, habis dari perak seperti uji emas. Emas lebih murni dari perak, harganya lebih mahal dari perak. Karena apa? Karena diujinya sangat berat, sangat sakit. Dibakar berulang-ulang, dibersihkan, dibakar lagi, dibersihkan lagi, dibakar lagi sampai murni 100%. Waduh, Bapak Ibu. Ya. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku. Waktu diuji, mereka gak tahan, mereka berat hidup, mereka sengsara, mereka menderita. Mereka akan memanggil Tuhan. Mereka akan minta tolong sama Tuhan. Karena mereka tahu tanpa Tuhan mereka tidak bisa bertahan. Ya. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka, kata Tuhan. Jadi bukannya waktu kita sengsara, kita menderita, kita berat, bergumul, Tuhan tidak menjawab. Tidak. Tuhan bilang, aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab kepadaku, Tuhan adalah Allahku. Disinilah pertemuan antara Tuhan dengan manusia. Dalam segala kesulitan, kita dimurnikan, dibersihkan, dibuang semua kebiasaan kita. Ya. Sampai kita suci, sampai kita mengkilap, sampai kita menjadi murni. Seperti emas murni. Dan Tuhan akan memanggil kita umatnya. Dan kita akan memanggil Tuhan, Tuhanku, Allahku. Indah bukan? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari di saat masih ada kesempatan
masih ada kesempatan sekarang ini. Mari kita terus mengintrospeksi diri kita. Kita terus menerus membersihkan diri kita dengan minta doa, minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ya. Minta kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita tahan waktu ujian itu datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak percaya, pasang lilin, coba ini api, pegang, rasanya kayak apa? Sedikit aja, pasti melepuh dan sakitnya minta ampun. Apalagi kita akan dibakar terus sampai menjadi emas murni. Persiapkan diri kita, percaya penuh, taat kepada Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Harus taat dan lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan sama juga mati. Ya. Kalau kita mati berarti kita masuk ke yang 2/3 yang musnah. Ya, kalau kita mau masuk ke yang 1/3 bagian, kita harus taat dan lakukan firman Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung dalam episode-episode lain dalam renungan sebutir debu. Semoga ini bisa jadi berkat. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan.